Menteri Pertanian melaporkan 212 produsen beras kepada polisi dan kejaksaan karena diduga curang. 212 dari 268 merek beras sudah diinvestigasi dan hasilnya ada pelanggaran mulai dari kualitas, berat, serta harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Dari penelitian di 13 laboratorium di 10 provinsi, 85,56% beras premium tidak sesuai mutu. 59,78% dijual di atas harga eceran tertinggi dan 21% beratnya tidak sesuai. Akibatnya, potensi kerugian konsumen akibat praktik curang itu bisa mencapai lebih dari 99 triliun rupiah. Potensi kerugian kita 99 triliun. Dan inilah hasil kita bersama, hasil tim turun ke lapangan dan kita akan verifikasi ulang. Nanti Satgas bergerak mengecek langsung di lapangan. Mengecek langsung di lapangan. Tolong kepada saudaraku, ini ada 212 ya. 212 merek. Dari 212 merek, ada yang tidak terdaftar mereknya, ada yang beratnya tidak sesuai, ada yang mutunya tidak sesuai, itu di atas 80%, kemudian harganya tidak sesuai. Menteri Pertanian memberikan waktu 2 pekan bagi para pengusaha beras untuk menyesuaikan mutu dan harga beras yang mereka jual dengan regulasi pemerintah. Jika tidak, para pelanggar bisa dihukum 5 tahun penjara dan didenda maksimal 2 miliar rupiah. Tim Liputan NTV melaporkan. Ya pemirsa, inilah Dialog Prime, saya Doni De Keyser. Sebagaimana yang Anda simak dalam tayangan pembuka tadi, kita juga bertanya-tanya, kenapa harga beras konsumsi masyarakat mengalami kenaikan? Memang rantai pasok beras aman, stok juga aman di mana-mana, dan kita melihat ibu rumah tangga khususnya yang berinteraksi langsung atau terhubung langsung dengan tersediaan konsumsi kebutuhan pokok manusia atau orang Indonesia ini masih belum berteriak. Tetapi yang menarik adalah pernyataan dari Menteri Pertanian tadi tentang mafia beras. Saya ingat dari zaman dulu ya, mungkin setelah era Presiden Soeharto, istilah mafia beras ini selalu akrab di telinga kita. Tetapi sepertinya sampai hari ini kami ajak Anda berdiskusi dengan narasumber kami, belum pernah ada solusi konkret terkait bagaimana melawan mafia beras itu. Saya ajak Anda berbincang dengan narasumber. Kami sudah hadirkan 2 narasumber. Yang pertama telah hadir di studio, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Kudori. Pak Kudori, apa kabar? Baik, Mas. Pak Kudori masih mengonsumsi beras, nasi? Masih. Aman ya Pak ya? Aman, masih aman. Oke, terima kasih sudah bersama kami, dan kita juga akan berbincang dengan Ketua Umum Perpadi atau Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia, Sutarto Ali Musuh. Pak Sutarto, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Mas Doni. Sehat Pak? Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah, ini kami dari mana? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sambil kita akan coba memperbaiki jaringan komunikasi dengan Pak Sutarto. Saya sudah cukup mendengar suara Bapak dengan baik, tapi masih kurang jelas. Saya ke Pak Kudori dulu. Pak Kudori, jadi ini ulah mafia. Komentar Anda? Saya juga bingung. Kenapa Bapak malah bingung? Mafia itu mafia yang mana gitu. Oke, mafia beras begitu? Kita membayangkan mafia itu semacam organisasi gitu ya, organisasi kejahatan, ada pemimpinnya kayak gangster gitu. Tapi ketika ini diucapkan lagi, dilontarkan lagi ke publik, kita kan jadi bertanya-tanya, memang pernahkah kita bisa membuktikan, aparat pernah bisa membuktikan bahwa ada mafia di negeri ini, termasuk mafia beras ya. Tudingan-tudingan menggunakan terminologi mafia ini kan bukan kali ini saja gitu, udah berkali-kali gitu. Tapi kita tidak pernah tahu, tidak pernah lihat juga bahwa misalnya ada si A yang diseret ke meja hijau dan dihukum, itu adalah bagian dari mafia ini. Iya. Anda setuju ada mafia, tetapi enggak, saya kira enggak. Tidak setuju. Tidak. Artinya statement Menteri Pertanian tentang mafia itu tidak sepenuhnya benar. Ya, saya menduga Pak Mentan menggunakan itu mungkin untuk
Menyebutkan sesuatu yang belum jelas. Supaya publik kira-kira responnya kayak apa, mungkin gitu ya. Gitu ya. Lalu respon Anda seperti apa, Pak? Ya, terus terang saya nggak tahu ya. Saya juga bingung. Yang dimaksud mafia itu seperti apa? Misalnya ketika beliau melihat ada data yang menurut Pak Mentan anomali ya, pengeluaran beras di Pasar Induk Beras Cipinang yang di skala normal itu kira-kira 2.500-3.500 ton per hari, tapi di tanggal tertentu itu 11.000 ton gitu. Itu anomali gitu. Anomali itu bisa disebabkan oleh aktivitas mafioso atau memang wajar terjadi? Maksud saya waktu itu beliau juga menggunakan kata mafia. Mafia juga gitu loh. Padahal kalau kita cek ya, dan kita dengarkan, kita baca juga penjelasan dari Satgas Pangan setelah mengecek ke sana, dan saya juga coba cross check ke pengelola Pasar Induk Beras Cipinang, sebetulnya itu adalah bagian dari stok opnam. Stok opnam. Betul ya. Jadi mencocokkan apa yang tertulis di laporan setiap hari yang muncul di web mereka itu dengan kondisi real di lapangan. Ada selisih. Ada selisih. Dan itu wajar kalau bicara stok opnam. Sepertinya sudah lama sekali tidak pernah dilakukan stok opnam. Akhirnya selisihnya itu beda banget gitu. Nah, menurut saya yang begini-begini ini kan akan jauh lebih baik. Coba ditanya dulu deh ke pengelolanya. Ini kok ada aneh gini. Pengelola ini siapa maksudnya? Pasar Induk Beras Cipinang. Pengelola pasar, oke. Saya tadi ceritakan Pasar Induk Beras Cipinang gitu. Jangan langsung mengeluarkan sesuatu yang sebetulnya bisa memperkeruh. Ya, saya harus konfrontir dengan Ketua Umum Perpadi ya, Pak Kudori, karena saya percaya Pak Sutarto Alimuso menguasai urusan lapangan soal perberasan dan juga urusan mafia beras ini. Pak Sutarto, komentar Anda terkait dengan pernyataan Menteri Pertanian ada mafia bermain dalam mempengaruhi harga beras seperti apa, Pak? Berat itu banyak sekali, mulai dari yang kecil sampai dengan yang besar. Itu apakah itu penggilingan padi, apakah itu distributor, apakah itu subdistributor, sampai retailer, kemudian sampai ke masyarakat konsumen. Kita tahu bahwa lebih dari 90% yang menyediakan beras di Indonesia itu pada dasarnya adalah dilakukan oleh para pelaku bisnis tadi, yang jumlahnya banyak tadi, ratusan ribu bahkan mungkin bisa sampai jutaan. Kalau kita melihat dari mulai dari awal dari gabah dipanen, kemudian dikeringkan, kemudian diolah, didistribusikan, kemudian sampai kepada konsumen. Itu bisa sampai jutaan. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana sulitnya mengkoordinasikan begitu banyak, seandainya itu ada satu organisasi yang betul-betul bisa mengkoordinasikan sehingga menjadi sesuatu yang tadi itu, katakanlah ada kesepakatan yang luar biasa. Nah, ternyata pengalaman di lapangan ini tidak mudah untuk kesepakatan apakah harga pembelian gabah saja itu sulit sekali kita sepakati antara satu dengan yang lain. Menjualnya pun juga terjadi persaingan. Mulai dari membeli gabah sampai kepada penjualan, pada dasarnya adalah persaingannya itu sudah luar biasa, persaingan bebas gitu ya, sehingga untuk menuju kepada satu katakanlah kebersamaan yang menuju ke negatif tadi, yang katakanlah kalau kita bicara mafia kan pasti negatif. Saya pikir kok agak sulit Pak ya.
mudah gitu loh, sulit. Artinya Pak Sutarto, ini jangan-jangan karena mata rantainya terlalu panjang ya, sehingga kemudian, atau justru mata rantai yang panjang itu malah membuat ada istilah mafia tadi, saking panjangnya sehingga ya sulit bersekongkol, tapi akhirnya dampaknya kepada harga yang tinggi. Bagaimana komentar Pak Sutarto? Betul. Jadi saya lebih sependapat kalau mata rantainya yang terlalu panjang. Mulai dari petani saja itu sampai ke penggilingan itu sudah melalui middleman, tidak langsung dari petani ke penggilingan. Kemudian di penggilingan masuk nanti sebelum sampai konsumen itu pasti ada distributornya, kemudian ada subdistributornya, kemudian ada retailnya. Nah ini semua kan pasti ada mengambil keuntungan. Selisih, kan? Iya, keuntungan. Tidak mungkin mereka bebas tanpa keuntungan tadi. Jadi itu justru itu yang harusnya kita bereskan, bagaimana supaya tidak terjadi inefisiensi sehingga harganya menjadi mahal tadi dengan cara memotong mata rantai tadi. Ya, Pak Ketum, ini kan Anda mengatakan terjadi inefisiensi. Artinya inefisiensi ini ada karena mata rantai yang cukup panjang, ya panjang banget. Kemudian dari setiap bagian di mata rantai itu ingin mengambil selisih. Lah itu kan pemerintah tahu dari dulu kayak begitu, Pak. Kenapa tidak diputus mata rantainya? Lalu kemudian seolah-olah lepas tangan bilang istilah mafia. Jangan-jangan yang mafia sebenarnya ya pemerintah sendiri, Pak. Iya, ya sebenarnya kita selalu mengusulkan bagaimana kita harus memulai dengan membangun klaster-klaster. Jadi kalau kita jangan tinggalkan bahwa ada 3 komponen penting sebenarnya di perberasan ini. Yang pertama petaninya sendiri, yang kedua penggilingan padi dengan distributor dan seterusnya itu, kemudian yang ketiga tentunya konsumennya. Nah 3 ini kalau kita ingin menyelesaikan, harusnya 3 ini kita berikan perhatian yang seimbang, yang sama. Jadi kalau sekarang, sekarang sudah diberikan perhatian kepada petani dengan menaikkan harga HPP. Tapi di lain pihak tentunya untuk berikutnya juga harus diberikan perhatian yang seimbang. Bagaimana supaya terjadi revitalisasi penggilingan padi, kemudian terjadi efisiensi tadi. Kita bangun kerjasama sinergi antara petani dengan penggilingan padi, bahkan nanti sampai kepada retail-retail yang ada. Nah inilah yang harusnya kita secara intensif di lapangan itu yang harus kita kerjakan. Kami sendiri sebenarnya melakukan itu. Kami di beberapa kabupaten kerjasama dengan 2 LSM, yaitu dengan Privat by Nature dan dengan KRKP, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Kami sekarang sedang membangun bagaimana kolaborasi antara petani dengan penggilingan padi sampai kepada retailnya, apakah Horeca dan sebagainya. Nah itu adalah dalam rangka memotong mata rantai tadi. Ya. Nah, kalau kita bisa melakukan ini, katakanlah misalnya pemerintah juga perlu stok misalnya. Mesti perlu kerjasama ini, petani, penggilingan padi, dan konsumen. Bulog katakanlah. Kalau ini bisa dilakukan secara intens, saya pikir akan terjadi efisiensi tadi. Itu kan yang dilakukan oleh Perpadi ya, Pak Sutarto. Yang harusnya dilakukan oleh pemerintah, begitu kan? Tapi kenapa tidak dilakukan oleh pemerintah? Jangan-jangan pemerintah mendapatkan manfaat dari situasi ini? Ya, saya tidak akan mengatakan bahwa mungkin belum sampai ke sana, bisa saja terjadi. Makanya kami dari Perpadi selalu mengatakan kalau kita ingin memperbaiki perberasan kita harus berpikir secara ekosistem. Ekosistem perberasan hulu sampai hilir. Kita tidak bisa hanya memandang satu titik saja, tidak mungkin. Pasti 3 titik ini yang saya sampaikan tadi harus dilakukan secara seimbang.
pemerintah membuat kebijakan yang betul-betul untuk ketiga-tiganya ini. Ya. Katakanlah misalnya sekarang produksi sedang pada posisi di bawah kebutuhan, ya misalnya sekarang ini ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya harus melepaskan cadangannya. Itu kan menjadi satu kegiatan ekosistem perberasan yang tertata dengan baik. Jadi tidak ada nanti kenapa harga naik? Karena ada sebab-sebab di luar situasi yang sebenarnya bisa kita baca bersama, kemudian bisa kita ambil solusi yang tepat. Ini yang harus kita lakukan. Baik, memang kata kuncinya bagaimana Pak Kudori, kita harus bisa membaca situasi bersama. Sayangnya cara membaca antara asosiasi yang dipimpin oleh Pak Sutarto ya kan, dengan konsumen, dengan distributor dan pemerintah itu beda. Jangan-jangan pemerintah nggak bisa membaca situasi. Catatan penting Anda seperti apa Pak Kudori? Mestinya pemerintah kan punya instrumen yang lengkap ya. Instrumennya lengkap banget. Lengkap lah, aparat, anggaran. Tapi menjalankan dan menegakkannya itu. Ya, memang saya kira ini adalah momentum ya buat pemerintah untuk melihat lebih dalam ya, melihat kembali sebetulnya kebijakan perberasan kita itu sudah benar atau tidak gitu. Karena situasi ini tidak muncul tiba-tiba, tidak muncul kalau tidak ada apinya sebetulnya gitu. Yang terjadi sekarang ketika dikeluhkan bahwa harga beras naik gitu ya. Sebetulnya kan kalau kita cek ya, penyebabnya jelas kok gitu ya. Penyebabnya jelas. Yaitu? Karena bahan bakunya memang naik gitu. Pemerintah memutuskan ada kenaikan harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen di tingkat petani ya. HPP memang naik ya. Betul, dari 6.000 tahun lalu menjadi 6.500 per kilogram per Januari lalu gitu. Gabah ini kan bahan baku beras. Ketika diolah menjadi beras itu kalau bahan bakunya naik, hasil olahannya dalam bentuk beras itu kan naik juga mestinya gitu ya. Nah, secara gampang mungkin gini, untuk membuat beras 1 kilogram itu butuh gabah berapa kilogram sih? Kalau kita gunakan rendemen seandainya 50%, berarti untuk membuat beras 1 kilogram itu butuh gabah 2 kilogram. Kalau harga bahan baku ini 6.500 per kilogram, berarti untuk membuat 1 kilogram beras itu sudah 13.000. 13.000 rupiah. Yang tahun lalu baru 12.000. Masalahnya adalah ketika bahan baku ini naik, yang mestinya itu akan diikuti oleh penyesuaian harga eceran tertinggi hasil olahannya ya, berasnya. Itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Jadi HET yang berlaku sekarang, apakah beras medium maupun beras premium, itu masih beras HET tahun lalu yang harga bahan bakunya masih 6.000. Itu satu. Yang kedua, sebetulnya harga naik itu pemerintah mestinya seperti yang disampaikan Pak Sutarto harus melakukan intervensi. Pemerintah kan punya cadangan yang sangat besar. Yang dibangga-banggakan itu. Bagian mana yang diintervensi, Pak? Pasarnya. Pasar ya? Pasarnya. Pemerintah kan dengan melakukan penyaluran beras yang dipunyai pemerintah. Ada yang namanya CBP, cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Bulog. Dan itu cukup? Sangat cukup. Dan ini kan dibangga-banggakan pemerintah kan sebagai stok terbesar sepanjang sejarah. Bulog ada. Ya, sepanjang sejarah gitu loh. Masalahnya adalah beras ini hanya ditumpuk, di stok saja di gudang, tidak digerakkan ke pasar sampai hari ini. Ya. Kalau kita cek ya data-data yang ada. Tugas Bulog salah satunya menjaga kestabilan harga beras ya. Betul, tapi Bulog itu hanya operator. Oke, dia bukan regulator. Punya keputusan. Tapi kenapa pemerintah kemudian menahan stok beras itu, tidak didistribusikan? Itu saya nggak tahu. Ya itu yang tadi saya katakan Pak Kudori, bahwa sebenarnya pemerintah bagian dari mafioso itu sendiri. Jadi kalau menggunakan data itu ya, jadi sebetulnya sekarang yang menyetok, yang menumpuk beras dalam jumlah besar itu siapa? Pemerintah. Sebetulnya di Bulog. Berapa jumlahnya? 4,2 juta ton. Gede banget Mas. Ini yang diklaim terbesar sepanjang sejarah tadi itu. Betul, tidak salah. Tapi buat publik kan pertanyaannya,
Buat apa stok besar kalau harga naik bahkan melampaui HET? Buat masyarakat miskin, buat masyarakat rentan, buat apa stok besar? Kalau saya juga kesulitan. Atau mungkin pemerintah dalam hal ini Bulog menahan distribusi itu untuk mengamankan kondisi kemungkinan adanya paceklik atau masa-masa. Betul, bahwa stok Iya kan? stok itu adalah bagian dari upaya untuk siaga ya. Iya. Kalau nanti memang butuh Betul. intervensi. Iya, Nah, iya. tapi situasi sekarang itu memang sudah sangat butuh Harusnya intervensi. intervensi. Betul. Kalau kita cek harga ya dari manapun ya, data BPS, data Badan Pangan Nasional, data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Bank Indonesia, data Kementerian Perdagangan, semua naik. Betul. Bahkan sejak awal bulan ini itu HET yang di harga eceran tertinggi untuk beras premium di zona 1 yang itu bisa ditahan tidak terlampaui, itu udah jebol. Jadi sekarang sebetulnya Sudah sudah di atas merah HET. semua. Oke. Sudah merah semua. Dan kalau kita cek data harga beras premium itu sudah melampaui batas psikologis 10%, sudah di atas 10% dan itu sudah Oke. mungkin 2-3 bulan ya gitu. Oke, Jadi baik. ini sudah waktunya melakukan intervensi. Ya. Tapi Pak, pemerintah masih menyetok terus, nggak digerakkan ini sebagai Mungkin batas psikologisnya pemerintah 20% kali ya. enggak lah. Enggak ya? Enggak lah. Oke, baik. Pak Kudori ditahan dulu ya. Pak Kudori dan Pak Sutarto, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, Dialog Prime akan segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.